Assalamualaikum teman-teman. Di hari Jumat ini saya berangkat dari Tanjung Priok menggunakan bis Sinar Jaya. Ini adalah perjalanan pertama saya, perjalanan jarak jauh dari Tanjung Priok setelah terminal Tanjung Priok jadi sepenuhnya. Pukul 17.30 saya selesai membeli tiket Sinar Jaya ya. Kemudian saya ke terminal bagian belakang dan ternyata bis Sinar Jaya yang mau saya naik ini masih ada di belakang. Nah, itu Pak supir yang sedang menuju ke tempat makan sebelum keberangkatan. Bis ini direncanakan berangkat pada pukul 19. Sedangkan di terminal bagian depan ini sudah berderet bis-bis akap ya, ada Budiman Tasik Priok, Budiman Banjarnegara Priok, dan bis-bis yang lain. Di jalur Sinar Jaya sendiri sudah ada bis Sinar Jaya jurusan Wonosobo, Pekalongan, dan jurusan-jurusan yang lain. Barisan bis Sinar Jaya ini berjajar di sebelah bis Prima Jasa. Ini adalah bangunan terminal yang baru teman-teman. Di lantai 2 ini tampak bersih, lebih mirip kafe daripada agen atau tempat-tempat penjualan tiket. Nah, ini adalah tempat penjualan tiket yang dulu ada di bagian bawah di dekat musola. Baru datang ini Jakarta Wonosobo, masuk di jalur keberangkatan. Nah, ini kita melihat barisan bis ini dari lantai 2 terminal ya teman-teman ya. Cukup nyaman sebenarnya untuk terminal Tanjung Priok saat ini. Sedangkan di bagian lainnya kita bisa melihat bangunan tua berupa stasiun kereta Tanjung Priok yang dibangun dari zaman Belanda. Dan itu adalah bangunan lama terminal Tanjung Priok. Saat ini belum ada pemanfaatan lebih lanjut ya, selain untuk kantor dari terminal itu sendiri atau katernya. Sore ini jam 18.30 bis sudah masuk teman-teman. Dan saya naruh tas dulu ya sebelum keberangkatan. Tas saya di situ. Kebetulan saya dapat nomor 2 ya di barisan pertama. Berbeda dengan Kampung Rambutan, pengamen-pengamen di Tanjung Priok ini kebanyakan suaranya merdu ya, dan main musiknya ya juga nggak asal-asalan. Pukul 19 kita keluar dari jalur untuk menuju ke arah Jawa Tengah. Bus Sinar Jaya yang kita naik ini menggunakan sasis Hino RKZ. Sudah jarang-jarang bis menggunakan sasis tersebut, tetapi rupanya bis Sinar Jaya ini perusahaannya pinter merawat unit ya, hingga bis yang boleh dikatakan sudah tua ini pun masih lancar jalan dan cukup nyaman. Kalau saya lihat sepertinya pemeliharaannya atau pengoperasiannya hampir sama dengan PO Budiman, yaitu 1 PP istirahat 12 jam kemudian dilanjutkan perjalanan lagi. Jadi bis juga bisa istirahat, mendinginkan mesin, dan kru bisa istirahat 12 jam sebelum jalan lagi di 1 kali PP atau 1 kali pulang dan 1 kali pergi.
Untuk Sinar Jaya ini juga satu bis itu satu penanggung jawab ya teman-teman, satu driver. Jadi driver ini akan bertanggung jawab penuh dengan kesehatan dari bus itu sendiri. Dari obrolan-obrolan yang saya dengarkan dari para personel ini tahu kerusakan-kerusakan mana dan bisa memperbaiki jika kerusakan itu adalah kerusakan kecil. Namun demikian untuk beberapa kerusakan memang harus dikembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki, dan perusahaan sendiri menerapkan sistem asuransi ya. Untuk jumlah bis Sinar Jaya sendiri mungkin sudah lebih dari 3.000 bis ya, karena hampir di seluruh penjuru Pulau Jawa ini ada, bahkan sudah mulai merambah ke Pulau Sumatera. Dari Tanjung Priok kita tidak ke kanan atau tidak mengarah ke Cawang, melainkan mengarah ke tol luar. Dan kita nanti akan masuk di pintu tol Koja. Dari Koja ini nanti kita menyusuri lingkar luar Jakarta di bagian timur. Ketika saya berangkat ini penumpangnya hanya 8, jadi masih sangat longgar. Dan saya sempat berpikir bahwa memang saat ini penumpang sedang sepi, karena beberapa bis atau PO lain juga mengalami sepinya penumpang. Namun begitu, jauh-jauh sebelum saya berangkat ke Priok, saya sudah berkomunikasi dengan agen untuk menanyakan ya, keberangkatan jam berapa dan kira-kira bisa nggak ya dapat di bangku depan. Makanya saya kemudian berangkat agak lebih awal, jadi jam 17.20 saya sudah sampai di Tanjung Priok dan kemudian membeli tiket. Tiketnya murah saja, 130 ya. Ini hampir sama dengan tiket bis Doa Ibu yang dari Kampung Rambutan. Untuk kenyamanan saya kira ya cukup nyaman ya untuk Sinar Jaya ini. Dan seperti biasa Sinar Jaya ini menggunakan travel ankle atau sopir tunggal, tidak ada kenek ya di sini ya teman-teman ya. Namun demikian untuk pintu bis sudah dilengkapi sistem hidrolik, jadi sopir tinggal duduk manis di belakang kemudi dan tinggal pencet tombol saja untuk membuka dan menutup pintu. Sedangkan untuk bagasi tentu itu harus dibuka secara manual. Nah, senangnya lewat lingkar luar itu ya, kalau yang bagian timur ini biasanya jalannya memang sepi. Hanya kalau kita dengan mobil pribadi juga harus merogoh kocek lebih dalam, karena biaya masuk tolnya ini lumayan ya, ini 16.000 dibandingkan dengan yang langsung masuk tol Cikampek melalui tol dalam kota yang hanya 10.500. Nah, dari lingkar luar kita menuju ke terminal terpadu Pulau Gebang. Tidak semua bis Sinar Jaya itu masuk ke Pulau Gebang ya teman-teman ya. Tergantung dari jumlah penumpang yang ada di dalam bis. Pernah suatu kali saya naik bus Sinar Jaya Kawanganten yang berangkat dari Kalideres, saya naik dari Priok dan bis itu langsung menuju ke KM 19. Nah, yang membagongkan di sini untuk masuk ke terminal Pulau Gebang ini, kenapa muter-muternya jauh gitu ya dan lama gitu.
Teman-teman bisa lihat ini adalah jalur yang saya rekam dengan GPS ya, dan saya gambar ulang seperti ini. Nah, muter-muter kayak gitu. Apakah nggak ada jalur yang lebih singkat ya teman-teman? Nah, di Pulau Gebang ini ternyata Sinar Jaya juga memiliki jalur tersendiri, sehingga untuk naik turun penumpang lebih tertib. Di depan sana sudah ada 1 DD, itu Sinar Jaya double decker yang melayani perjalanan jarak jauh. Kalau nggak salah itu untuk area Madura ya, atau Malang ya. Untuk masuk ke area tersebut ternyata kita harus muter dulu. Nah, kita masuk dan di depan itu sudah banyak penumpang ya. Di sebelah tadi, di sebelah kanan bis ini adalah bis DMI. Memang bukan Sinar Jaya, tapi DMI ini masih dalam satu perusahaan dengan bis Sinar Jaya. Bis DMI ini mengambil jurusan Jakarta Purwokerto. Nah, kita cek dulu di sini sebelum keberangkatan lebih lanjut. Tidak begitu lama sebenarnya ya, mungkin sekitar 10 menit. Dan dari Pulau Gebang masuk lagi 8 orang, sehingga penumpang berjumlah 15. Kalau dipikir-pikir memang kalau Sinar Jaya ini untuk melengkapi jumlah penumpang mungkin ada panggilan-panggilan atau perintah khusus dari operasional ya. Misalnya kalau bis yang kita naik ini jumlahnya hanya 7, mungkin dia harus masuk ke Pulau Gebang untuk mengambil penumpang, dan mungkin ke tempat lain lagi yang sudah ditentukan. Dulu dari Tanjung Priok ada yang keluar Cilincing dulu ya, keluar Cilincing mungkin ada agen Sinar Jaya di sana, ambil penumpang, kemudian masuk di KM 19 dan kemudian jalan langsung menuju ke arah Jawa Tengah dengan jumlah penumpang sekitar 20 penumpang. Tetapi untuk yang bis kali ini dari Tanjung Priok masuk Pulau Gebang tidak langsung ke KM 19, melainkan masuk dulu di Pul Sinar Jaya yang berada di Cibitung. Dari sekian tahun saya naik Sinar Jaya, baru kali ini saya masuk lagi ke Cibitung. Cibitung merupakan pul Sinar Jaya yang cukup besar, dan di Cibitung ini juga melayani penaikan penumpang. Setelah itu kemudian dilakukan pengecekan atau kontrol. Nah, biasanya dari teman-teman ini mengeluhkan kalau yang di Cibitung ini adalah lamanya proses pengecekan. Hampir sama dengan di Pulau Gebang, untuk masuk ke Pul Cibitung ini susah sekali ya, keluar dari tol, jalanan rame, masih muter-muter gitu ya, muter-muter ke sana ke sini. Baru masuk Cibitung kemudian keluar lagi, muter-muter lagi. Apakah nggak ada jalur yang lebih singkat ya teman-teman ya? Nah, ini adalah Pul Sinar Jaya di Cibitung. Perbaikan-perbaikan kecil dilakukan di sini teman-teman. Termasuk di dalamnya ada pengelasan-pengelasan ya. Sudah banyak berjajar ini bus-bus Sinar Jaya. Jakarta Purworejo yang sebelah kanan itu. Dan ini adalah loket untuk pembelian tiket. Ada Kawonganten, ada Cilacap,
ada eksekutif. Setelah semua penumpang naik, kita lanjutkan perjalanan menyusuri jalanan yang padat seperti ini dan berputar-putar gitu ya, seperti yang peta atau rute yang tadi saya gambarkan. Pul Cibitung ini merupakan pul terakhir sebelum kita masuk rumah makan. Dan rumah makan yang kita masuk ini ada di Ciamis. Kita langsung skip saja ya, langsung menuju ke jalur Nagrek. Di Nagrek kita ketemu dengan R85 kalau nggak salah, itu adalah Doa Ibu untuk Tasik Jakarta. Tumben sekali ini Doa Ibu ini jalannya agak lambat dan seringkali lewat garis tengah ya. Apakah Pak sopirnya kecapean atau bagaimana, kita kurang tahu. Yang jelas ketika ngelompati jalur tengah ini kita kesulitan untuk mendahului. Nah tiba-tiba berhenti, kita nggak tahu ada apa kok tiba-tiba berhenti. Kita mau ambil kanan, bis ini juga tiba-tiba langsung jalan. Tidak ada tapak-tapak penurunan penumpang, atau mungkin ada penumpang yang naik ya, kita kurang tahu karena pandangan kita tertutup oleh bodi bis. Pak sopir mencoba mengejar, walaupun secara total ya dari Tanjung Priok hingga saya turun sampai di tujuan itu kecepatan untuk bis Sinar Jaya yang saya catat dari GPS itu tidak sampai 100 km per jam. Untuk bis yang dulu yang lama-lama itu saya pernah mencatat di atas 100. Tapi biasanya kalau kecepatannya di atas 100 itu AC-nya dimatiin biar agak-agak hemat bahan bakar. Oh ya teman-teman, perlu saya informasikan juga tadi di Cibitung itu ternyata penumpang yang naik banyak sekali. Jadi ada 38 penumpang dari total seat yang tersedia 40. Jadi Sinar Jaya ini walaupun berangkatnya sedikit, tapi sampai di tujuan itu ternyata hampir penuh penumpangnya. Dan ternyata peminat untuk Sinar Jaya ini nggak main-main ya, ternyata banyak peminatnya. Dan mungkin satu hal yang paling diminati sama para calon penumpang adalah mungkin sistem keamanannya, karena bis Sinar Jaya ini hanya menaikkan penumpang dari agen atau dari loket-loket yang ditunjuk ya, salah satunya di terminal, kemudian di pul, dan kalau yang di jalan yang seperti saya sebutkan di Cilincing itu adalah di agen. Sinar Jaya tidak sembarangan menaikkan penumpang dari pinggir jalan. Selain demi keamanan juga pasti ada peraturan yang sangat ketat di Sinar Jaya jika ketahuan menaikkan penumpang di pinggir jalan. Selain itu juga tiket bis Sinar Jaya yang lumayan murah dibandingkan dengan PO bus lainnya. Ya bayangkan saja kita dari Kawonganten sampai Jakarta atau sebaliknya itu hanya 130.000.
Melintasi kota Malangbong, kita disajikan oleh keramaian lalu lintas. Tapi begitu kita memasuki lingkar Gentong, jalur cukup sepi ya. Ini malah kelihatan gelap, seperti jalan-jalan yang misterius ya teman-teman ya. Di depan ada truk muatan penuh yang bergeser ke kiri, memberikan kesempatan kita untuk menyalip. Bagi pengendara-pengendara lain, jalur lingkar ini adalah jalur untuk kesempatan mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nah, kita keluar dari lingkar Gentong dan langsung menuju ke turunan Gentong ya. Cukup ramai teman-teman di sini. Seperti yang saya sebut di depan ya, untuk Sinar Jaya ini rest areanya ada di Ciamis. Sebenarnya bagi saya ini tanggung sekali karena jarak dari Jakarta sampai di Ciamis itu satu perjalanan sendiri. Mestinya ada di sekitar Nagrek ya teman-teman ya. Itu adalah separuh perjalanan setelah keluar dari pintu tol. Kalau jurusan Kawonganten istirahat di Ciamis, ini bukan lagi Ciamis ya, ini sudah Karangkamulyan. Ini kok tanggung banget gitu ya. Tinggal 2 jam sampai ke Kawonganten. Kalau saya yang turun Majenang itu tinggal 45 menit sudah sampai di rumah, tapi mampir dulu ke rumah makan. Beberapa orang memang menyempatkan diri untuk makan, tapi bagi saya karena sudah dekat dengan rumah ya minum kopi saja gitu ya. Cuma ternyata beda di sini teman-teman. Untuk segelas kopi kapal api harganya Rp7.000. Kalau di tempat lain ya, di rest area yang lain mungkin harganya antara Rp4.000 sampai Rp5.000. Memang cukup istimewa ya untuk harga kopi di sini. Kita berhenti cukup lama di rumah makan ini, mungkin lebih dari setengah jam di sini. Banyak orang yang turun makan dan terlebih Pak sopir ini makan ya di sini di rumah makan Panorama. Masuk Ciamis walaupun sebenarnya ini tidak jauh dari Karangkamulyan. Penumpang kemudian beranjak naik kembali ke bis dan melanjutkan perjalanan ke arah Jawa Tengah, khususnya tujuan akhir Kawonganten. Di seberang sana itu juga ada bis, itu adalah Sinar Jaya dari Kalideres ke Kawonganten. Usai semua penumpang naik, bis kemudian dicek oleh kontrol di sini sebelum keluar. Nah, yang di sebelah Pak sopir ini adalah driver lain yang sudah selesai melaksanakan tugas dan bis diparkir di rumah makan. Dia numpang sampai ke rumahnya di sekitar Kawonganten. Untuk PO Sinar Jaya ini sepertinya menerapkan strategi sopir berasal dari daerah tujuan.
Jadi yang Kawonganten ini sopirnya berasal dari Kawonganten. Yang ke arah Jogja sopirnya berasal dari Jogja. Jadi ketika dia berangkat dari Kawonganten kemudian kembali ke Kawonganten lagi, ini sama halnya dia kerja keluar dari rumah dan kembali ke rumah tanpa harus naik transportasi jarak jauh lainnya. Di depan ini ada BSI ya, ini adalah bis Harum, bis ekonomi. Ini jadi referensi mungkin sudah jam 2 pagi. 2 pagi lebih ya, ini sudah hampir setengah 3 ya. Ada bis ekonomi yang ke arah Purwokerto. Jarang sekali kita lihat. Bis ini kemudian berhasil disalib sebelum percabangan Karangkamulyan. Kejadian di situ ya, masalah puasa kan sepeda enggak sih, sih di asuransi. Tambah kalau mobil itu, padahal mobil itu nggak kejadian yang dia kemungkinan ada kolam, bukan orang pecah. Ayo yang juga yang kayon, kayon. Kamu di Kudus sih ya? Setuju pun esensi sama. Karena kesulitan dia pindah biar orang aja kalau nunggu warung karena saingannya yang berat, saingannya berat. Sesama teman bisa saling suka-suka. Nah teman-teman, saya baru tahu ya di sini ternyata untuk Sinar Jaya isi ulang BBM-nya ada di SPBU Cisaga. SPBU Cisaga ini tidak jauh dari kota Banjar atau dari terminal Banjar, sekitar 5 menit saja dari sana. Dan dari Banjar kita langsung memasuki area Jawa Tengah. Dan ini adalah akhir dari penayangan video ini sebelum saya turun di rumah. Dan ini adalah grafik kecepatan teman-teman. Dari 344 km jarak tempuh, ini maksimal speednya hanya 101. Dan itu dicapai di tol. Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.